akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 12. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti seminar kali ini, 14 Juli 2023, atas nama Nita Septiani Marulu. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah, dan yang kami kasihi, para audiens yang telah hadir pada saat ini. Adapun rangkaian acara pada seminar kita hari ini, pertama, pembukaan, kedua, presentasi, dan yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, kritik dan saran, dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, langsung saja untuk saudari kita penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Yang saya angkat judulnya itu pengembangan media dokansi untuk meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun latar belakang dari hasil penelitian saya, menurut Abdul, tahun 2017, pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan karakter setiap peserta didik sebagai hasil yang sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah. Pada dasarnya, setiap proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara berbagai komponen pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu guru, materi, dan siswa. Ketiga kategori itu harus berperan aktif, terutama guru yang menyediakan materi dan siswa aktif untuk belajar. Dalam penelitian saya dalam hasil pengamatan secara langsung di kelas 7A di SMP 2 Gunung Stoli, siswa sangat sulit dalam mengikuti proses pembelajaran baik secara langsung dengan individu maupun secara berkelompok. Saat guru memberikan tugas individu, yang sering sekali siswa tidak mengerjakan tugas, begitu pula sebaliknya berkelompok biasanya hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 siswa saja. Hal ini dikarenakan siswa merasa bosan terhadap materi yang disampaikan karena penyampaian yang monoton sebagai menimbulkan kejenuhan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berupa dokansi atau ludo menyelesaikan misi pada materi teks fabel, dan bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa dokansi ludo menyelesaikan misi pada materi teks fabel di pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 7. Dengan tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya itu untuk mengetahui respon siswa pada media dokansi ludo menyelesaikan misi. Dalam pembelajaran teks fabel, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Stoli, dan kelayakan media pembelajaran berupa validitas, kepraktisan, dan kemenarikan. Metode penelitian untuk pembuatan produk dalam bidang tertentu yang diikuti oleh prodi sampingan tertentu dan yang menentukan keefektifan produk tersebut. Tempat pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli. Untuk penelitian yang sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa kelas 7A. Dalam penelitian ini juga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan konsuner atau sering disebut angket. Hasil dan diskusi setelah produk dikembangkan dengan perencanaan yang telah dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian oleh ahli media dan ahli materi. Validitas ini dilakukan untuk memperoleh data kelayakan media dokansi yang dikembangkan. Kelayakan media dokansi. Sebelum melakukan penelitian, menyediakan media dokansi yang dikerjakan oleh penelitian secara bersama-sama dan dinilai oleh salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Gunung Stoli dan dinyatakan layak untuk dijadikan media dalam pembelajaran yang akan digunakan oleh penelitian. Kelayakan media dokansi ini oleh 2 validator yang terdiri dari 1 dosen
mata kuliah dan 1 guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Gunung Stoli. Adapun hal-hal yang dinilai pada siswa adalah siswa mengajukan pertanyaan tentang cara memainkan media akuensiasi pada media. Siswa menggunakan media sesuai dengan panduan siswa, menanti peraturan dan permainan. Siswa aktif dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan jika ada kesulitan. Kesimpulan yaitu pengembangan media dokansi disebut berdasarkan adaptasi dari model pengembangan ADDIE. Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan terdiri dari analisis masalah, mendesain media dokansi, validitas produk, dan revisi produk. Yang kedua, dari hasil analisis data pada validitas ahli, materi, dan media, serta tanggapan guru yang dilakukan mulai media dokansi pembelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan dan dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Stoli dengan materi fabel. Demikianlah hasil pemaparan saya. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, masuk pada sesi tanya jawab oleh audiens. Selanjutnya, kritik dan saran dari dosen pengampu dipersilakan. Terakhir, penutup. Demikian seminar pada sore hari ini. Kepada peseminar silakan meninggalkan ruangan dan kepada audiens kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya Ahobu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti seminar kali ini 14 Juli 2023 atas nama Sri Wayuni Gule. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah, yang kami kasihi para audiens yang telah hadir pada saat ini. Adapun rangkaian acara pada seminar kita hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua presentasi seminar oleh penyaji, yang ketiga tanya jawab oleh audiens, yang keempat kritik dan saran dari dosen pengampu, yang kelima penutup. Selanjutnya langsung saja untuk saudara penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media Dokansi untuk meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebagai latar belakang mengapa saya mengangkat judul tersebut, menurut Abdullah 2017, pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan karakter setiap peserta didik sebagai hasil yang sinergi antar pendidikan yang berlangsung sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peserta didik berkualitas. Pada dasarnya, setiap proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pembelajaran, ada 3 komponen yang penting. Pertama, guru, materi ajar, dan siswa. Nah, berdasarkan latar belakang, kami mengangkat judul tersebut dikarenakan kami telah meneliti secara langsung di UPTD SMP Negeri 2 Gunung Stoli. Kami melihat siswa sangat sulit dalam mengikuti proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, secara individu, siswa sangat sulit untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan saat berkelompok juga, biasanya yang mengerjakan hanya 1 atau 2 orang yang mengerjakan. Hal ini dikarenakan siswa merasa bosan terhadap materi yang disampaikan karena penyampaian yang monoton sehingga menimbulkan kejenuhan pada proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, berdasarkan dari uraian tersebut, maka saya mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berupa dokansi atau LUDO menyelesaikan misi pada materi teks fabel. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa dokansi atau LUDO menyelesaikan misi pada materi teks fabel di pembelajaran
kedua, dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon siswa dalam pembelajaran melalui media dokumentasi. Dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa validitas, kepraktisan, dan kemenarikan. Sebagai metode yang kami angkat yaitu metode penelitian pengembangan atau research and development adalah metode penelitian untuk pembuatan produk dalam bidang tertentu yang diikuti oleh produk dan pengambilan data yang dilakukan dari SMP Negeri 2 Gunung Stoli dan sebagai sampel yaitu kelas 7A sebanyak 20 orang. Sebagai hasil dan diskusi yang telah saya lakukan yaitu produk yang dikembangkan dengan perencanaan yang telah dibuat. Tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian atau validasi oleh ahli media dan ahli materi. Validasi ini dilakukan untuk memperoleh data kelayakan media dokumentasi yang dikembangkan. Validasi oleh ahli materi dan media bertujuan untuk mendapatkan informasi, kritik dan saran dan perbaikan agar media dokumentasi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi tersebut yang dikembangkan menjadi produk yang berkualitas dan layak digunakan sebagai media belajar bahasa Indonesia di SMP. Pertama, kelayakan media dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyediakan media dokumentasi yang dikerjakan oleh peneliti secara bersama-sama dan dinilai oleh salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Gunung Stoli dan dinyatakan layak untuk dijadikan media dalam pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Kelayakan media dokumentasi ini dinilai oleh 2 validator yang terdiri dari dosen pengampu mata kuliah dan 1 guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Gunung Stoli. Selanjutnya, bagian yang kedua, hasil respon siswa. Nah, hal yang dinilai pada siswa adalah siswa mengajukan pertanyaan tentang cara memainkan media, antusias pada media, siswa menggunakan media sesuai dengan panduan, siswa menaati peraturan dalam permainan, siswa aktif dan berdiskusi dan mengajukan pertanyaan jika ada kesulitan. Nah, yang menjadi kesimpulan dari penelitian saya yaitu pertama, pengembangan media dokumentasi berdasarkan adaptasi dari model pengembangan ADDA. Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan terdiri dari analisis masalah, mendesain media dokumentasi, validasi produk, dan revisi produk. Pengembangan media dokumentasi pada produk awal dibuat dengan menggunakan bahan yang awet dan tahan lama sehingga tidak mudah rusak saat digunakan. Kedua, dari hasil analisis data pada validasi oleh materi dan media, serta tanggapan guru yang dilakukan. Media dokumentasi pada pengembangan bahasa Indonesia yang dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 2 Gunung Stoli kelas 7 dengan materi fabel. Hal ini dibuktikan dengan penilaian yang telah diperoleh produk awal tanpa adanya revisi. Sekian dan terima kasih. Karena acara kedua telah selesai, masuk kita pada acara yang ketiga, tanya jawab oleh audiens. Karena acara yang ketiga telah selesai, masuk kita pada acara yang keempat, kritik dan saran dari dosen pengampu. Karena acara yang keempat telah selesai, masuk kita pada acara yang kelima, penutup. Demikianlah seminar pada sore hari ini. Kepada seminar silakan meninggalkan ruangan dan kepada audiens kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti seminar kali ini Senin 14 Juli 2023 atas nama Marlina Tanuwano. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah dan yang kami kasihi para audiens yang telah hadir pada saat ini. Adapun rangkaian acara pada seminar kita hari ini. 1.
pembukaan oleh saya sendiri, 2. Presentasi oleh penyaji, 3. Tanya jawab oleh audiens, 4. Kritik dan saran dari dosen pengampu, 5. Penutup. Selanjutnya kita langsung pada acara yang kedua, yaitu presentasi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Dokansi untuk Meningkatkan Motivasi Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi latar belakangnya yaitu, menurut Abdullah, pembelajaran ini merupakan suatu proses pengembangan potensi dan karakter setiap peserta didik sebagai hasil yang sinergi antar pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peserta didik ini dapat berkualitas. Nah, pada dasarnya setiap proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antar berbagai komponen. Ada ketiga komponen ini yaitu guru, materi ajar, dan siswa. Nah, selanjutnya yaitu dari hasil pengamatan secara langsung di kelas 7A PTD SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, siswa sangat sulit dalam mengikuti proses pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok. Nah, saat guru memberikan tugas individu, sering sekali siswa tidak mengerjakan tugas ataupun mengabaikan tugas tersebut. Dan sebaliknya juga pada saat berkelompok biasanya yang tampil dalam kelompok tersebut cuma 1 atau 2 orang saja. Hal ini disebabkan karena siswa merasa bosan terhadap materi yang disampaikan karena penyampaian yang monoton sehingga menimbulkan kejenuhan saat proses belajar berlangsung. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut, yaitu ke-1, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berupa dokansi atau Ludo menjelaskan visi pada materi fabel, dan bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa dokansi Ludo menjelaskan visi pada materi teks fabel di pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 7. Nah, dengan tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui bagaimana respon siswa pada media dokansi atau Ludo menjelaskan visi dalam pembelajaran teks fabel di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, dan bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa validitas, kepraktisan, dan kemenarikan. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu pengembangan atau research and development adalah metode penelitian untuk pembuatan produk dalam bidang tertentu yang diikuti oleh produk sampingan tertentu dan yang menentukan keefektifan produk tersebut. Tempat pengambilan data untuk penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa kelas 7A. Selanjutnya hasil dan diskusi. Nah, setelah produk dikembangkan dengan perencanaan yang telah dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian atau validasi oleh ahli media dan ahli materi. Nah, validasi ini dilakukan untuk memperoleh data kelayakan media dokansi yang dikembangkan. Validasi oleh ahli materi dan media ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, kritik, dan saran perbaikan agar media dokansi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks fabel dapat dikembangkan menjadi produk yang berkualitas dan layak digunakan sebagai media belajar bahasa Indonesia di SMP. Nah, yang pertama yaitu kelayakan media dokansi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti dulu menyediakan media dokansi yang dikerjakan oleh peneliti secara bersama-sama dan juga dinilai oleh salah satu guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Gunung Sitoli apakah dia layak dinyatakan untuk dijadikan media dalam pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, kelayakan media dokansi ini dinilai oleh 2 validator yang terdiri dari 1 dosen pengampu mata kuliah dan 1 guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Gunung Sitoli. Nah, beberapa aspek yang dinilai atau divalidasi oleh validator. Yang pertama tentang tampilan media, dokansi, ukuran kejelasan gambar, keserasian warna, kemudahan dalam pengoperasian media, dan kesesuaian gambar dengan materi, serta kesesuaian materi dengan kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu hasil respon siswa. Di
dalam hal ini, adapun hal yang dinilai pada siswa adalah siswa mengajukan pertanyaan tentang cara memainkan media, antusias pada media, siswa menggunakan media sesuai dengan panduan, siswa menaati peraturan dalam permainan, siswa aktif dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan jika ada kesulitan. Masuk pada kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengembangan media edukasi dibuat berdasarkan adaptasi dari model pengembangan ADIE. Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan terdiri dari analisis masalah, mendesain media edukasi, validasi produk dan revisi produk. Pengembangan media edukasi pada produk awal dibuat dengan menggunakan bahan yang awet dan tahan lama sehingga tidak mudah rusak saat digunakan. Yang kedua yaitu dari hasil analisis data pada validasi ahli materi dan media serta tanggapan guru yang dilakukan. Media edukasi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli dengan materi fabel. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan penilaian yang diperoleh dari produk awal tanpa adanya revisi. Nah, baik, demikian presentasi tentang penelitian saya. Terima kasih. Selanjutnya oleh audiens. Jika tidak ada pertanyaan dari audiens, selanjutnya kita masuk kepada kritik dan saran dari dosen pengampu. Kita pada sesi terakhir penutup. Demikian seminar pada sore hari ini. Kepada peserta seminar, silakan meninggalkan ruangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, ya Ahohu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti seminar kali ini, Senin 14 Juli 2023, atas nama Aktif Era-Era Lasem. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah dan yang kami kasihi para audiens yang telah hadir pada saat ini. Nah, adapun rangkaian acara pada seminar kita hari ini yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, dan yang ketiga tanya jawab, keempat kritik dan saran, 5 penutup. Selanjutnya langsung saja untuk saudara penyaji dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Judul penelitian saya yaitu pengembangan media edukasi untuk meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan profesi dan karakter setiap peserta didik sebagai hasil yang sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peserta didik berkualitas. Pada dasarnya, setiap proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari hasil pengamatan secara langsung di kelas 7A PTD SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, siswa sangat sulit dalam mengikuti proses pembelajaran baik secara individu maupun secara berkelompok. Saat guru memberikan tugas individu, sering sekali siswa tidak mengerjakan tugas. Begitu pula sebaliknya saat berkelompok, misalnya hanya dikerjakan oleh satu atau 2 siswa saja. Kebanyakan siswa tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Metode penelitian pengembangan atau research development adalah metode penelitian untuk pembuatan produk dalam bidang tertentu yang diikuti oleh produk sampingan tertentu dan yang menunjukkan keefektifan produk tersebut. Tempat pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa kelas 7A. Hasil dan diskusi. Setelah produk dikembangkan dengan perencanaan yang telah dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian atau validasi oleh ahli media dan ahli materi. Validasi ini dilakukan untuk memperoleh data kelayakan media edukasi yang dikembangkan. Validasi oleh materi dan media bertujuan untuk mendapatkan informasi, kritik dan saran perbaikan agar media edukasi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks fabel yang dikembangkan menjadi produk yang berkualitas dan layak digunakan sebagai media belajar bahasa Indonesia di SMP. Kelayakan media edukasi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyediakan media edukasi yang dikerjakan oleh peneliti secara bersama-sama dan dinilai oleh salah satu guru bahasa Indonesia
SMP Negeri 2 Gunung Stori dan dinyatakan layak untuk dijadikan media dalam pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Respon siswa. Adapun hal-hal yang tidak pada siswa adalah siswa mengajukan pertanyaan tentang cara menggunakan media, antusias pada media, siswa menggunakan media sesuai dengan panduan, siswa menaati peraturan dalam permainan, siswa aktif dalam berdiskusi dan menunjukkan pertanyaan jika ada kesulitan. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengembangan media edukasi dibuat berdasarkan adaptasi dari model pengembangan EDA. Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan terdiri dari analisis pasal, mendesain media edukasi, validasi produk, dan revisi produk. 2. Dari hasil analisis data pada validasi ahli materi dan media serta tanggapan guru yang dilakukan. Media edukasi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Stori dengan materi tabel. Sekian pembahasan saya. Dikarenakan presentasi oleh penyanyi telah selesai, sekarang lanjut pada acara yang ketiga, yaitu tanya jawab oleh audiens. Selanjutnya, kritik dan saran dari dosen pengampu dipersilahkan. Penutup. Demikianlah seminar pada sore hari ini. Kepada peseminar disilakan meninggalkan ruangan dan kepada audiens kami ucapkan terima kasih.